Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ristiani dengan NIM 22014899 dari kelas 22-3 TI Bisnis Digital 03. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan platform pendidikan online sebagai ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Digital. Tantangan pengenalan teknologi dalam pendidikan yaitu 1. Akses terhadap teknologi, yaitu akses yang adil dan merata. Di beberapa daerah, siswa masih belum memiliki akses terhadap perangkat teknologi atau internet. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan digital antara siswa yang mempunyai akses dan siswa yang tidak mempunyai akses. 2. Yaitu pelatihan guru. Memperkenalkan teknologi ke dalam pendidikan memerlukan pelatihan guru yang memadai. Guru harus belajar menggunakan dan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran mereka. Pelatihan yang tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam menerapkan teknologi ke dalam pembelajaran. 3. Keamanan dan privasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi. Data siswa yang dikumpulkan melalui teknologi harus aman dan privasi siswa harus dihormati. Penting bagi sekolah dan lembaga pendidikan untuk menerapkan kebijakan dan tindakan keamanan terkait data siswa. Yang keempat yaitu ketergantungan. Ketergantungan di sini yaitu hal yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi keterampilan sosial dan keterampilan terhidup yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan metode pembelajaran tradisional. Yang terakhir yaitu atau yang kelima, biaya. Penerapan teknologi dalam pendidikan memerlukan biaya yang besar. Pembelian perangkat keras ataupun perangkat lunak, serta memelihara dan memenuhi kebutuhan teknologi dapat menjadi beban keuangan. Dukungan dan bantuan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kendala biaya tersebut. Sumber yaitu dari ciparidesa.id, pengenalan teknologi dalam pendidikan, manfaat dan tantangan. Yang kedua yaitu menentukan kebutuhan belajar untuk menyusun kurikulum yang sesuai. Menyusun kurikulum yang sesuai dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Pengumpulan data. Selama tahap identifikasi kebutuhan pembelajaran, guru mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk observasi kelas, tes, keterampilan, survei, dan interaksi individu dengan siswa. Data ini memberikan informasi tentang gaya belajar siswa, penguasaan materi, minat, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pembelajaran. 2. Yaitu analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan cermat. Guru akan mencari pola dan tren spesifik yang muncul dari data untuk membantu menentukan kebutuhan pembelajaran siswanya. Hasil analisis ini akan memberikan dasar untuk merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu hasil analisis kebutuhan belajar ini digunakan untuk mengadaptasi dan merancang pengalaman belajar dan memenuhi kebutuhan siswa. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat, mengintegrasikan teknologi pendidikan yang sesuai, dan menyediakan materi pembelajaran yang relevan dan beragam. Selanjutnya yaitu strategi yang diterapkan untuk memastikan kualitas konten. Yang pertama ada pengembangan konten oleh ahli, yaitu ketika mengembangkan konten, kita harus melibatkan para pakar dan profesional di bidang terkait untuk menyusun konten dan memastikan mereka memiliki kualifikasi, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai. 2. Yaitu review dan evaluasi berkala, yaitu lakukan review dan evaluasi menyeluruh secara berkala terhadap konten sebelum dipublikasikan. Pertimbangan aspek seperti akurasi, relevansi, dan kejelasan. Yang ketiga yaitu pembaruan dan pemeliharaan. Memperbarui konten secara berkala untuk memastikan informasi yang akurat dan relevan dengan mengikuti perkembangan zaman dalam bidang terkait, serta memastikan platform dan konten berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu penerapan standar dan pedoman. Menerapkan standar konten yang mencakup aspek seperti kualitas, akurasi, dan relevansi, serta gunakan pedoman sebagai acuan dalam proses review dan evaluasi konten.
Yang kelima yaitu umpan balik dan partisipasi pengguna. Dorong pengguna untuk memberikan umpan balik atau feedback pada setiap konten untuk menyempurnakan kualitas konten dan libatkan pengguna dalam proses pengembangan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pemanfaatan AI dan analisis data. Gunakan AI untuk menganalisis dalam penggunaan platform serta mengidentifikasi tren, lalu lakukan personalisasi konten dan aktivitas untuk setiap pengguna, serta gunakan AI untuk memberikan umpan balik real time kepada pengguna. Selanjutnya yaitu meningkatkan pengalaman belajar menggunakan AI dan analisis data. Yang pertama adalah personalisasi atau sistem dapat merekomendasikan konten dan aktivitas belajar sesuai minat pengguna yang memungkinkan pengguna untuk fokus pada materi yang relevan bagi mereka. Yang kedua yaitu adaptasi. Berdasarkan performa pengguna, sistem AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi belajar yang dapat membantu pengguna dengan kecepatan tepat untuk menghindari frustasi. Yang ketiga, umpan balik dan dukungan. AI dapat memberikan umpan balik real time atas performa pengguna untuk membantu memahami kemajuan belajar pengguna dan dapat menawarkan dukungan saat pengguna mengalami kesulitan. Yang keempat yaitu otomatisasi tugas. AI dapat mengotomatisasi tugas berulang seperti penilaian dan pemberian sertifikat yang memungkinkan pengajar untuk fokus pada interaksi dengan pengguna dan memberikan dukungan yang lebih personal. Analisis data. Analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola belajar pengguna dan area yang membutuhkan perbaikan. Analisis ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas konten secara keseluruhan. Fitur interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Fitur yang pertama yaitu kuis dan permainan. Kuis dan permainan interaktif dapat membantu pengguna untuk menguji pengetahuan mereka dengan belajar secara menyenangkan. Yang kedua yaitu simulasi dan skenario. Simulasi dan skenario dapat memberikan pengalaman belajar yang imersif dan membantu pengguna untuk menerapkan pengetahuannya dalam situasi nyata. Yang ketiga, alat visual dan multimedia. Video, gambar, dan infografis dapat membantu pengguna untuk memahami materi dengan lebih mudah dan menarik. Yang keempat yaitu uji coba dan proyek. Uji coba dan proyek memungkinkan pengguna untuk menerapkan pengetahuannya dalam praktik dan mengembangkan keterampilan baru. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu diskusi dan forum online. Diskusi dan forum online memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan satu sama lain, berbagi ide, dan mendapatkan bantuan dari pengajar atau pengguna lain. Strategi penetapan harga yang tepat dan aksesibel. Yang pertama yaitu berlangganan. Pengguna dapat membayar biaya bulanan atau tahunan untuk dapat mengakses ke semua konten dan fitur platform. Yang kedua yaitu berlangganan kursus. Pengguna hanya membayar untuk satu kursus yang mereka minati saja. Yang ketiga yaitu berlangganan per penggunaan. Pengguna hanya membayar untuk konten atau fitur khusus yang mereka gunakan saja. Yang keempat yaitu bantuan fitur. Bantuan fitur khususnya bagi pengguna yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan disertai bukti-bukti yang relevan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu program promosi atau diskon. Dengan cara menawarkan program promosi dan diskon untuk menarik pengguna baru dan pengguna yang telah berlangganan secara lama. Langkah untuk memastikan keamanan data pengguna di platform pendidikan online. Nomor 1 yaitu implementasi langkah keamanan. Implementasi langkah keamanan ini mencakup menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif, menggunakan sistem autentikasi yang kuat, menerapkan kontrol akses yang kuat untuk membatasi akses data ke pengguna, melakukan pengujian keamanan secara berkala, dan membuat cadangan data secara teratur. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur keamanan data. Memberikan kontrol kepada pengguna untuk mengelola seperti mengakses, memperbarui, atau menghapus data. Memberikan pelatihan terhadap karyawan tentang keamanan data yang baik. Menjelaskan bahwa data semua dikumpulkan dan dilindungi secara aman. Dan yang ketiga yaitu pemantauan dan respons terhadap keamanan.
menerapkan sistem pemantauan untuk mendeteksi setiap aktivitas, terlebih kepada aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar keamanan. Rencana respon yang jelas untuk pelanggaran secara efektif dan cepat. Melapor pelanggaran data yang signifikan terhadap pihak berwenang yang terkait. Bagaimana cara mengukur keberhasilan platform online? Dapat dilakukan dengan satu, yaitu metrik keterlibatan pengguna. Jumlah pengguna aktif, jumlah pengguna yang masuk ke platform secara teratur. 2. Waktu yang dihabiskan di platform. Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna di platform per sesi. 3. Penyelesaian kursus. Penyelesaian kursus yaitu persentase pengguna yang menyelesaikan kursus. 4. Partisipasi dalam kegiatan. Persentase pengguna yang berpartisipasi dalam kegiatan seperti diskusi atau forum dan kuis. Metrik dampak bisnis, yaitu 1. Kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna secara keseluruhan dengan platform. 2. Umpan balik dari pengguna. Umpan balik dari pengguna tentang kualitas platform serta isi konten tersebut. 3. Tingkat retensi pengguna. Persentase pengguna yang terus menggunakan platform dari waktu ke waktu. Dan 4. Pengembalian investasi kepada platform. Yang ketiga yaitu metrik kerja akademik. 1. Nilai ujian, nilai rata-rata pengguna pada saat ujian. 2. Tingkat kelulusan, persentase pengguna yang berhasil lulus pada kursus. 3. Yaitu pencapaian tujuan pembelajaran, persentase pengguna yang mencapai tujuan pembelajaran kursus. Dan berikut adalah presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.